Halo kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Jalanan. Kali ini saya akan memberikan tanggapan atau catatan terkait fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Ada fenomena yang cukup menarik. Sekarang coba kawan-kawan perhatikan baik-baik saat jajan di luar. Sadar nggak kalau sekarang ketika kalian berbelanja atau jajan di luar, itu pasti bakal ada kenaikan harga sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah, bahkan sampai ada eh, produk yang mengalami peningkatan sampai 5.000 rupiah. Banyak orang yang cuma fokus ke harga beras, kemudian harga cabai yang pastinya itu sudah mengalami kenaikan. Padahal ada satu komponen yang diam-diam itu harganya sudah mulai ugal-ugalan ikut naik juga. Apa itu? Itu adalah kemasan. Jadi sekarang mulai dari styrofoam, kotak plastik sampai kantong kresek, semuanya lagi kompak ganti harga di tingkat distributor ya kawan-kawan. Kenaikan harga kemasan ini bukan cuma soal gaya-gayaan, tapi bagi para pedagang makanan, kemasan itu sebetulnya adalah biaya operasional yang tidak bisa dihindari. Dulu mungkin harga satu wadah plastik itu cuma dianggap recehan yang katakanlah bisa disubsidi oleh keuntungan dari makanan. Tapi sekarang biaya produksi atau biaya kemasan itu saya lihat sudah mulai dibebankan kepada konsumen. Makanya setiap produk mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Masalahnya, kenaikan ini itu tidak cuma sekali terjadi di pasar-pasar grosir. Harga barang-barang berbahan dasar polimer ini naik hampir setiap minggu. Kenapa bisa terjadi? Jadi harga bahan itu mengikuti dinamika global. Pedagang yang biasanya kasih plastik gratis sekarang mulai berpikir dua kali. Mereka terjepit. Kenapa terjepit? Jadi para pedagang terjepit antara keinginan menjaga pelanggan agar tetap setia dan kenyataan kalau margin keuntungan mereka itu pelan-pelan sudah habis dimakan biaya pembungkus. Dan inilah efek atau awal dari efek domino yang kita rasakan di dompet kita saat ini. Jadi ketika bungkusnya saja sudah mulai mahal, sudah pasti atau mustahil isi di dalamnya itu tetap murah. Dan apa fenomena ini nyata terjadi di tahun 2026, di mana barang yang dulu kita anggap sampah setelah dipakai, sekarang justru nilainya itu jadi penentu. Apakah kita atau eh, kita itu masih sanggup membeli makanan siang atau jajan di luar atau terpaksa membawa bekal dari rumah. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba urusan makanan tahun ini bisa mengalami peningkatan yang cukup drastis yang membuat
harga menjadi mahal. Jadi logikanya sederhana. Plastik itu adalah minyak bumi yang dipadatkan, bahan bakunya bernama nafta, yang merupakan hasil olahan minyak mentah. Jadi kawan-kawan jangan heran kalau setiap kali ada berita tentang rudal, rudal yang terbang di Timur Tengah, harga kemasan atau wadah makanan di pasar lokal Indonesia bakal langsung ikutan terbang juga beberapa hari kemudian. Ini ada kaitannya dengan ketegangan antara Iran dan lawan-lawannya di tahun 2026 ini. Ini bukan cuma soal urusan politik luar negeri ternyata. Iran memegang kunci di Selat Hormuz, jalur utama pasokan minyak dunia. Begitu jalur itu terganggu atau bahkan cuma diancam akan ditutup, pasar global itu bakal langsung panik dan harga minyak dunia itu bakal mengalami peningkatan atau kenaikan yang cukup tinggi. Dan otomatis semua produk turunannya termasuk bahan baku plastik bakal ikut terseret naik tanpa ampun. Kondisi ini juga diperparah di Indonesia dengan nilai tukar rupiah yang menurun sangat tajam. Sampai saat ini hampir menyentuh angka Rp17.000 per dolar AS. Perlu diingat, pabrik-pabrik kimia kita masih sangat bergantung pada bahan baku impor yang belinya itu pakai dolar. Jadi kita itu kena hantaman kawan-kawan dari dua arah sekaligus. Harga komoditas dunianya emang lagi naik, ditambah lagi nilai mata uang kita yang sedang jatuh, dan ini adalah resep sempurna untuk kenaikan harga yang permanen. Jadi koneksinya sangat nyata. Ketegangan bersenjata di belahan dunia sana bukan cuma soal berita di televisi, tapi langsung bertransformasi atau berubah menjadi kenaikan pada harga bahan-bahan di Indonesia. Selama perang Iran masih terjadi, api di Iran belum padam, jangan harap kawan-kawan harga kemasan akan turun ke level normal. Kita sedang dipaksa membayar biaya perang orang lain lewat setiap plastik atau kemasan yang kita pakai. Di lapangan, para pelaku usaha kuliner sekarang sudah mulai memutar otak supaya tidak gulung tikar. Ada yang terang-terangan menaikkan harga jual produknya demi menutupi biaya kemasan yang mulai bengkak. Strategi ini beresiko karena daya beli masyarakat juga sedang lesu. Tapi kalau tidak dinaikkan, mereka justru bakal nombok karena biaya produksi yang terus merangkak naik setiap harinya. Kemudian ada fenomena penyusutan. Apa itu fenomena penyusutan? Harganya itu tetap sama, tapi porsinya dikurangi. Atau yang paling sering terjadi, kualitas kemasannya yang diturunkan.
Kemasan yang tadinya tebal dan kokoh, sekarang diganti dengan plastik yang mungkin kualitasnya itu di bawah. Secara visual kelihatannya masih sama, tapi secara fungsional sebenarnya dari kualitas yang didapat oleh konsumen sudah mulai menurun drastis demi menekan biaya. Efeknya mulai terasa ke psikologis konsumen. Orang jadi makin selektif buat jajan di luar karena merasa harga yang dibayar tidak sebanding lagi dengan apa yang didapat. Dan fenomena makan tabungan eh, apa mulai jadi kenyataan bagi kelas menengah. Gajinya tetap, tapi biaya untuk hal-hal sepele seperti pembungkus makanan eh, sudah naik berkali-kali lipat. Yang kalau dijumlahkan dalam sebulanan, nilainya itu bisa buat bayar tagihan listrik. Kemudian, bagi UMKM, ini adalah ujian kelayakan hidup karena mereka yang tidak mempunyai manajemen stok yang kuat atau tidak cerdas dalam bernegosiasi dengan supplier kemasan khususnya bakal rontok satu persatu. Kita lagi ada di fase di mana efisiensi itu bukan lagi pilihan sebetulnya, tapi syarat mutlak buat bertahan hidup. Siapa yang tidak bisa menyesuaikan pada saat ini dengan harga plastik yang sangat ugal-ugalan ini, siap-siap saja bakal ditinggalkan oleh pasar. Dan eh, ada satu pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Sampai kapan kita bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Kemarin pemerintah memang masih mencoba menjadi pahlawan dengan menahan harga energi lewat subsidi APBN agar biaya transportasi itu tidak ikut meledak. Tapi ingat, subsidi itu punya batas napasnya. Dengan kondisi geopolitik Iran yang mungkin diprediksi oleh para ahli masih akan panas sampai pertengahan tahun ya, berarti sekitar bulan Juni Juli, tekanan terhadap anggaran negara itu bakal makin berat. Prediksi logisnya titik ini akan terjadi sekitar bulan Juli atau Agustus. Di mana di momen itu apa cadangan devisa dan subsidi negara bakal diuji habis-habisan. Kalau ketegangan di Timur Tengah tidak kunjung reda, pemerintah itu mungkin bakal terpaksa melepas harga harga energi atau khususnya harga BBM ke mekanisme pasar. Dan eh, ini yang kita khawatirkan jika itu terjadi, kenaikan harga kemasan plastik hari ini sebetulnya itu bakal terasa seperti pemanasan sebelum badai yang sebenarnya itu datang. Logika jalanannya, kita itu tidak bisa terus-terusan mengandalkan payung pemerintah yang sudah mulai bocor di sana-sini. Ketika biaya produksi sudah tidak masuk akal lagi, pasar akan mencari keseimbangan baru. Mencari keseimbangan baru secara alami. Itulah fase yang paling ditakutkan oleh para ahli ekonomi kita. Namun sudah mulai terasa dan sudah mulai kita lihat
aromanya di pasar-pasar tradisional. Jadi kesimpulannya, persiapkan mental kalian kawan-kawan untuk harga-harga yang nggak akan pernah kembali ke level murah seperti dulu. Geopolitik global sudah mengubah peta biaya hidup kita sampai ke level yang paling mikro. Kalau kalian hari ini masih bisa membeli gorengan dengan plastik yang cukup kuat, mungkin beberapa bulan ke depan eh, plastik kemasan itu bisa jadi bakal diganti eh, dengan bungkus pisang atau bungkus-bungkus yang lainnya. Jadi untuk saat ini nikmatilah sebuah kemasan plastik yang masih kita bisa pergunakan. Dan kedepannya mungkin itu bakal jadi suatu simbol kemewahan baru yang harganya itu bisa lebih mahal daripada isi di dalamnya. Nah, mungkin itu catatan dari saya tentang fenomena saat ini. Karena hidup ini eh, butuh nalar, bukan sekedar kabar. Salam logika jalanan.